Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Ayu Meilia, mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Makassar. Saya ingin menjelaskan tentang perjalanan paradigma Old Public Administration atau OPA, New Public Management atau NPM, New Public Service atau NPS, Good Governance, dan Sound Governance. Old Public Administration pertama kali dikemukakan oleh seorang Presiden Amerika Serikat dan juga merupakan guru besar ilmu politik, yaitu Woodrow Wilson. Beliau menyatakan administrasi sama dengan bidang bisnis. Muncullah konsep OPA yang memiliki tujuan melaksanakan kebijakan dan memberikan pelayanan, di mana pelaksanaannya dilakukan dengan netral, profesional, dan lurus mengarah ke tujuan yang telah ditetapkan. Ada dua kunci dalam memahami OPA. Yang pertama, adanya perbedaan yang jelas antara politik dan administrasi. Kedua, perhatian untuk membuat struktur dan strategi pengelolaannya. Hak organisasi publik diberikan kepada pemimpin agar tugas dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Denhart dan Denhart menguraikan karakteristik OPA, yaitu fokus utama adalah penyediaan pelayanan publik melalui organisasi atau badan resmi pemerintah, kebijakan publik, dan administrasi negara sebagai tujuan yang bersifat politik. Administrator publik memainkan peranannya yang terbatas dalam perumusan kebijakan publik dan pemerintah. Mereka hanya bertanggung jawab dan mengimplementasikan kebijakan publik. Selanjutnya, pelayanan publik harus diselenggarakan oleh administrator yang bertanggung jawab kepada pejabat politik dan dengan diskresi terbatas. Nilai pokok yang dikejar oleh organisasi publik adalah efisiensi dan rasionalitas. Selanjutnya adalah konsep New Public Management atau NPM. NPM adalah suatu sistem manajemen desentral dengan perangkat-perangkat manajemen yang lebih baru. NPM ini merupakan isu penting dalam reformasi sektor publik karena memiliki keterkaitan dengan permasalahan manajemen kinerja sektor publik yang disebabkan pengukuran kinerja menjadi salah satu prinsip NPM yang utama. Gerakan NPM pada awalnya terjadi di negara-negara maju seperti Eropa. Akan tetapi, pada perkembangannya konsep NPM telah menjadi suatu gerakan global. Selanjutnya adalah konsep New Public Service atau NPS. NPS mulai dikenal melalui tulisan Janet V. Denhart dan Robert D. Denhart yang berjudul The New Public Service Serving Not Steering yang diterbitkan di New York pada tahun 2003. Buku ini diawali dengan kalimat, pemerintahan administrasi negara tidak seharusnya digerakkan seperti bisnis atau menjalankan pemerintahan sama dengan menjalankan tatanan demokrasi. Selanjutnya adalah good governance. Apa sih yang dimaksud good governance? Nah, good governance adalah pemerintahan yang baik dalam standar, proses, dan hasil-hasilnya. Semua unsur pemerintahan bisa bergerak secara sinergis, tidak bergerak secara benturan, mendapat dukungan dari rakyat, terlepas dari gerakan-gerakan anarkis yang dapat menghambat proses pembangunan. Nah, untuk menerapkan good governance, UNDP mengemukakan 9 karakter, yaitu partisipasi, kepastian hukum, transparansi, tanggung jawab, berorientasi pada kesepakatan, keadilan, keefektifan, efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis. Jika ini dapat dilaksanakan, maka good governance dapat tercipta.
Nah, setelah good governance, ada yang dimaksud sound governance. Sound governance menggambarkan sistem pemerintahan yang bukan hanya jelas secara demokratik, finansial, politik, organisasi, administrasi, dan etika saja, tetapi juga secara internasional dalam interaksinya dengan negara lain dan bagian pemerintahan dalam cara mandiri. Sehingga konsep sound governance digunakan sebagai alternatif dari istilah good governance karena ini lebih komprehensif dari konsep lain yang ditinjau sebelumnya yang berisi elemen governance global yang sangat penting, di mana ini juga berisi fitur normatif atau teknis dan rasional dari good governance. Baiklah, pada bagian terakhir merupakan simpulan dari video reformasi birokrasi yang terlahir dari New Public Service. Berbicara birokrasi di Indonesia saja saat ini belum memberikan kesan baik kepada masyarakat, sehingga perlu diadakan usaha dan inovasi untuk menciptakan model pelayanan publik yang lebih baik. Untuk mendorong hal ini, disahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang berisikan standar pelayanan, dan diharapkan perkembangan pelayanan publik sehingga reformasi birokrasi dapat merubah pelayanan publik menjadi lebih baik sehingga menjadi contoh pelayanan publik yang lainnya. Dan kedepannya dengan birokrasi yang profesional, ramah, dan berintegritas sehingga menciptakan kemajuan dalam masyarakat. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi pada hari ini. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.